banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina. Moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Jadi baik, nama Denny Sumargo dan DJ Verni ini lagi rame gitu ya di sosial media. Karena ada sebuah unggahan nih dari akun Instagram DJ Verni yang menantang Bang Denny Sumargo untuk tes DNA lagi gitu baik. Ya lagi. Buat yang kenal Bang Densu baru-baru ini, mungkin nggak tahu gitu ya kalau Bang Densu dulu pernah kena fitnah sama DJ Verni. Biar enak ceritanya, gue bakal memberitahu kronologi awal terjadinya kasus fitnah yang dilakukan oleh DJ Verni. 10 tahun yang lalu, di tahun 2013 awal, sebelum ada kata netizen gitu ya, publik ini dihebohkan oleh pernyataan DJ Verni yang mengaku telah dihamili oleh Bang Densu. Akan tetapi saat itu Bang Densu memberikan pernyataan bahwa dia memang pernah melakukan hal nakal sama DJ Verni atas dasar ya suka sama suka gitu. Akan tetapi Bang Densu ini bilang kalau anak yang dikandung DJ Verni itu bukanlah anaknya. Bahkan Bang Densu ini ngejelasinnya tuh sampai nangis-nangis gitu bay. Dan dari pernyataan itulah nih, publik tuh banyak yang menghujat Bang Denny Sumargo. Bahkan gara-gara kejadian tersebut, Bang Densu ini sampai menghilang gitu bay dari dunia olahraga dan juga entertainment. Dimana dulu nama Bang Denny juga emang udah cukup terkenal gitu ya di kalangan masyarakat. Selain karena jago main basket, dia juga terkenal gara-gara film 5 cm. Dimana dulu gara-gara film itu banyak tuh orang-orang yang FOMO pada mau naik gunung cuma pengen ikut-ikutan doang. Dan gara-gara bocah FOMO ini, pegunungan tuh jadi banyak sampah gitu bay. Brengsek emang. Tapi filmnya emang cakep sih. Tapi lebih cakep lagi Teteh Ralinsyah. Iya. Ya oke lah, balik ke topik ya. Dan setelah 6 tahun dari kejadian itu, akhirnya mereka berdua tuh melakukan tes DNA di RSCM, yang dimana lembaga ini memang kredibilitasnya tuh tidak diragukan lagi gitu ya. Dan setelah hasilnya keluar, terbuktilah bahwa anak DJ Verni ini bukan anak kandungnya Bang Denny Sumargo. Dan hujatan tuh berbalik kepada DJ Verni. Kocak bet dah. Dan pada saat itu juga DJ Verni kayak malu gitu ya. Dan akhirnya meminta maaf juga gitu karena telah merugikan Bang Densu. Respeknya gue sama Bang Densu setelah semua fitnah itu, pasti kan banyak banget gitu kerugian yang Bang Densu dapat. Tapi Bang Densu ini dengan besar hati memilih memaafkan si DJ Verni saat itu bay. Karena Bang Densu sadar bahwa DJ Verni ini adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak. Jadi kalau misalnya Bang Densu saat itu melaporkan ya kayak kasihan anaknya gitu ya, ibunya di penjara. Terus beberapa bulan setelah kejadian pembuktian tes DNA itu, DJ Verni ini tuh diundang ke salah satu stasiun TV gitu kan, yang dimana pembawa acaranya adalah Bang Hotman Paris. Dan DJ Verni ini menantang Bang Densu untuk tes DNA ulang di Singapura ya. Dan yang membiayainya juga adalah Bang Hotman Paris. Di video ini tuh Bang Densu berani gitu ya untuk melakukan tes DNA ulang. Tapi sampai adanya postingan DJ Verni kemarin tuh di tahun 2023 yang nantangin Bang Densu cek DNA ulang, nggak ada tuh pergerakan yang menunjukkan niat si DJ Verni ini melakukan tes DNA ulang gitu bay. Cuman keluar-keluar doang. Woman. Nggak semua woman ya. Nah dan gara-gara postingan DJ Verni yang menantang kembali Bang Densu gitu ya, akhirnya Bang Densu ini mengambil tindakan dengan cara melaporkan DJ Verni ke polisi. Lantaran Bang Densu ini kayak jengah mungkin ya. Padahal dulu udah dimaafin tapi sekarang musik lagi gitu bay. Apalagi sekarang Bang Densu udah punya keluarga gitu. Jadi kayaknya ada beban moral tersendiri lah. Dan ini juga ada video pernyataan dari Bang Densu setelah melakukan pelaporan ke kantor polisi gitu ya bay. Ini kita setel aja videonya nih. Cus. Akhirnya memutuskan untuk melaporkan Mas Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia.
Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa ya mau gue bahas, ya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena, ibaratnya gitu. Akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu gak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga mereka punya perasaan. Saya juga harus bisa bersikap. Gitu. Terus Sika gimana? Ini akhirnya memutus. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Bener sih kalau kata Bang Denny nih, kita memang bisa memaafkan tapi tidak untuk melupakan. Karena emang itu bakal menjadi ya apa ya, pengalaman hidup kita gitu Bay. Dan gue juga setuju tuh kalau misalnya DJ Verni ini menuduh hasil tes DNA-nya itu dimanipulasi gitu ya. Harus ada buktinya terlebih dahulu. Soalnya nanti kalau misalnya DJ Verni minta tes DNA yang kedua kali nih, terus Denny Sumargo menyanggupi itu, dan hasil tes DNA yang kedua kali ini ternyata nggak valid juga atau terbukti bukan anaknya Bang Denny Sumargo, mungkin nanti bakal ada tes DNA yang ke-3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali, ya ke sekian kali lah gitu. Yang bahkan tujuannya tuh mungkin cuman buat naikin nama dia doang gitu Bay, bukan buat nyari tahu siapa bapak sebenarnya dari anak itu. Pas gue nonton videonya ya, emosi Bang Densu ini tersalurkan banget gitu ke gue. Ya lu bayangin aja gitu Bay, selama 6 tahun lu dituduh melakukan hal yang gak lu perbuat sama sekali gitu. Maksudnya Bang Denny kan emang melakukan, tapi barang buktinya tuh bukan punya dia gitu. Ibarat katanya ada orang nih nyamperin lu, terus ngasih lu kotak tuh, yang dimana kotak itu isinya sabu dan lu gak tahu. Pas dikasih ke lu terima-terima aja. Dan gak lama polisi datang nuduh barang bukti itu ya punya lu karena lu megang barang buktinya gitu. Ya kan jadi kayak ngejebak banget gitu ya. Dan lu mencoba menjelaskan terus orang-orang tuh nggak ada yang percaya gitu, dan malah ngehujat lu. Dan yang nge-support tuh cuma satu orang, yaitu ibu lu sendiri. Emang nih support terbaik tuh ya ibu gitu ya. Ya dan setelah Bang Densu melaporkan DJ Verni, postingan yang menantang Bang Densu untuk tes DNA lagi tuh di IG-nya Mbak Verni ini udah nggak ada gitu ya Bay. Sepertinya beliau ini mulai
panik gitu ya. Mungkin karena keenakan kali ya, dari dulu nyari panggungnya dengan cara menyenggol Bang Densu mulu gitu, tapi dimaafin terus. Tapi siapa sangka nih ya, ternyata Bang Densu kali ini mengambil tindakan. Dan ini ada komenan yang menurut gue ide bagus gitu, dari Dani.Wijaya. Mbak, mending tulis semua nama cowok yang pernah celup. Misalnya 10 cowok, ya udah tes semua biar nemu bapaknya. Nah ini ide bagus kalau emang tujuannya mencari siapa bapak kandungnya gitu ya. Tapi kayaknya sih ya dia mah cuma nyari panggung doang gitu ya. Ya oke lah, segitu aja video gua kali ini. Memang benar gitu ya, tipu daya wanita itu sungguh luar biasa. Hanya dengan air matanya saja banyak orang yang langsung percaya bahwa dia adalah korban gitu. Oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.